Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Semangat ya untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan membahas tema 2, subtema 1, pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan kali ini yang dibahas materinya hanya olahraga dan bahasa Indonesianya saja. Jadi tolong simak baik-baik ya materinya. Ibu guru akan membahas mengenai gerakan non-lokomotor. Nah, kalau tidak ada di buku pembahasannya, boleh kalian tulis ya di buku tulis kalian. Gerakan non-lokomotor merupakan gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat atau hanya diam di tempat saja, ya. Contohnya seperti gerakan memutar badan, mengayun, memutar tubuh, membungkuk, jinjit, menengok, dan masih banyak gerakan-gerakan yang lainnya, ya. Yang barusan adalah hanya contoh sebagian kecilnya saja supaya kalian juga tahu, ya. Selain itu, ya, di sini Ibu Guru punya contoh permainan untuk gerakan non-lokomotor anak-anak. Ya, di antaranya ada bermain simpai, dan yang kedua ada yang ini nih, bermain gerakan kepala, pundak, lutut, dan kaki. Pasti kalian sudah tidak asing lagi anak-anak ya terhadap contoh permainan yang kedua ini, ya. Pasti kalian juga pernah bermain simpai ataupun kepala, pundak, lutut, kaki, ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan membahas permainan simpai. Apa sih simpai itu? Nah, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Ya, nah ini nih berbentuk lingkaran. Kemudian, simpai juga terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Nah, apakah ada yang tahu bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya yaitu dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Nah, itulah ya cara memainkannya. Jadi cara memainkannya itu ya, si simpai itu disimpan di pinggang, kemudian diputarkan ya, memutarkan simpai di pinggang. Kemudian pinggangnya juga harus digoyang-goyangkan. Nah, selanjutnya nih yang permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, mereka itu membuat sebuah lingkaran. Nah, bisa ya tidak membuat lingkaran juga atau berbaris juga bisa. Nah, cara memainkannya itu ya ada instruksi dari guru ya atau dari teman-teman menginstruksikan, misalnya ibu guru memerintahkan kepala. Nah, berarti kalian harus memegang kepala. Kemudian pundak. Nah, berarti kalian juga harus memegang pundak ya. Kepala, pundak, lutut. Nah, berarti kalian juga harus memegang lutut kalian. Dan kaki ya. Nah, itu juga apa sih permainan kepala, pundak, lutut, kaki juga itu bisa dinyanyikan ya, misalnya kayak gini, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, itu kalau cara apa sih memainkannya dinyanyikan juga sambil dinyanyikan ya. Nah, anak-anak ya apa sih ketika memainkan permainan kepala, pundak, lutut, kaki ya, di kaki mereka terdapat sebuah balon ya. Pasti kalian juga tahu ya kalau balon itu apa. Nah, pastikan balon itu mereka harus meniupnya terlebih dahulu ya. Si balonnya itu harus ditiup terlebih dahulu. Supaya apa? Ya supaya bisa digunakan ya. Nah, meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara
akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon juga akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik, ya. Artinya udara itu mengikuti bentuk wadahnya, ya. Kan asalnya balon sebelum ditiup kan pasti lentur ya, elastis atau belum berbentuk. Nah, setelah ditiup ya, setelah dimasukkan udara, balon itu ya akan membesar ya karena diisi udara dalam balonnya. Nah, kemudian kan udaranya juga mengikuti dari bentuk balon tersebut. Ya, sama saja apabila nih kantong plastik ditiupkan udara oleh kita, ya. Pasti udaranya itu akan mengikuti bentuk kantong plastiknya. Nah, itu ada di halaman 39 ya. Coba sekarang buka halaman 40 ya, ayo menulis. Nah, barusan kan Ibu Guru sudah menjelaskan ya, bukan menjelaskan, menceritakan juga tentang meniup balon. Sekarang coba kalian isi ya, isi yang ada di halaman 40 dari nomor 1 sampai 4-nya saja. Yang nomor 5 menceritakan kembali tidak usah ya, isi saja dari 1 sampai 4. Nah, ini nih, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Nah, tadi bentuknya bagaimana? Ya mengikuti balon ya, bentuknya seperti balon. Nah, kemudian bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke dalam kantong plastik? Ya bentuknya sama ya, seperti bentuk plastiknya tersebut. Kemudian nih, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Beda ya. Kemudian yang keempat nih, bagaimana menurutmu sifat udara? Nah, sifat udara atau sifat benda gas selalu berubah-ubah mengikuti bentuk wadah atau tempatnya. Nah, itu adalah sifat udara ya anak-anak, atau sifat dari benda gas tersebut. Selanjutnya ya, kita akan membahas tentang wujud benda. Nah, coba dilihat ya halaman 45. Tentang wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Nah, ada 3 ya wujud benda itu. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, diingat ya. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Ya, benda padat juga dapat kita pegang. Ya, dapat kita lihat, ya, dipegang, dilihat. Contohnya itu banyak ya kalau untuk benda padat, seperti kelereng, batu, pensil, buku, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya seperti sirup di dalam botol, teh dalam gelas ya, air minum, minyak. Contoh benda cairnya nih banyak ya, ada oli, ada kecap. Nah, tetapi bentuknya itu dapat berubah-ubah sesuai wadah yang ditempatinya. Misalnya nih, kalau air dimasukkan ke dalam botol, ya bentuknya akan seperti botol atau menyerupai botol ya. Nah, sedangkan untuk benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya ya seperti udara ya. Itu contoh untuk benda gas. Nah, sama kan benda gas juga ya, bentuknya itu selalu berubah-ubah. Nah, misalnya nih udara di dalam balon ya akan menyerupai bentuk balon ya. Kemudian udara yang ada di dalam ban sepeda
ya bentuknya akan menyerupai ban sepeda juga ya. Dan masih banyak yang lainnya untuk contohnya, yaitu cerita atau materi tentang wujud benda. Nah, selanjutnya ya, coba sekarang kalian buka halaman 46. Ya, ayo berdiskusi bagian yang atas. Nah, di dalam tabel ya terdapat kata wujud, ukuran, padat, cair, dan gas. Nah, sekarang kalian tuliskan maknanya atau artinya ya. Wujud itu apa sih? Wujud itu adalah rupa atau bentuk yang dapat kita raba ya atau dapat kita pegang. Kemudian yang kedua ada ukuran. Ukuran itu adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Kemudian yang nomor 3, padat. Padat adalah benda yang isi dan bentuknya tetap. Kemudian yang keempat, cair ya, bersifat seperti air atau encer. Kemudian yang kelima, gas adalah ya, gas itu ringan atau bersifat seperti udara ya. Coba maknanya bisa kalian tuliskan di buku tema kalian. Nah, sekarang ya untuk halaman 47 ya. Menuliskan benda-benda yang ada di rumah dan memberikan tanda centang sesuai dengan wujudnya. Ya, misalnya nih contohnya, ada boneka di rumah itu. Wujudnya bagaimana sih? Padat, cair, atau gas? Kalau bentuknya padat atau wujudnya padat, berarti kalian harus beri tanda centang. Kemudian nih di rumah itu ada minyak misalnya. Tulis sama kalian minyak. Wujudnya bagaimana? Padatkah, cair, atau gas? Kalau cair ya berarti kalian beri tanda centang. Nah, begitu seterusnya ya. Coba sekarang dikerjakan juga halaman 47 ya. Mungkin itu saja untuk tugasnya, kalian kerjakan ya atau isi yang ada di halaman 46 dan halaman 47. Nah, mungkin itu saja anak-anak materi yang dapat Ibu Guru sampaikan untuk hari ini. Coba sekarang kalian belajar dengan baik ya. Kalau ada materi yang belum difahami, boleh kalian tanyakan. Kalau materinya tidak ada di dalam buku kalian atau di dalam buku paket kalian, kalian boleh tuliskan di buku tulis kalian ya. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.